Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Cahaya Pratiwi. Pada video kali ini, saya akan memperbaiki bug atau error pada program sistem Pakar. Untuk langkah pertama, yang harus dilakukan adalah kita harus input data ke dalam database-nya. Nah, di sini udah saya input datanya ke dalam database. Nah, setelah itu, sebelum beralih ke halaman programnya, maka akan tampil error. Jadi, yang harus dilakukan adalah pada bagian koneksi, itu untuk bagian database-nya harus kita sesuaikan dengan database name yang udah kita buat tadi di SAM. Nah, setelah itu, maka akan tampil seperti ini. Nah, jika udah tampilannya seperti ini, maka berandanya udah berhasil. Ini saya coba untuk klik diagnosa penyakit. Saya coba pilih bawang. Nah, ini bug ya, ini error. Kenapa? Karena ketika kita itu pilih bawang, itu di bagian kolom ini tidak tampil gitu bawang, malah balik ke tanaman. Nah, untuk memperbaikinya pada bagian kode, berarti di kode diagnosa. Ini akan saya perbaiki pada kode ini yang buat jadi bug. Oke, coba refresh. Nah, ini udah bener ya, udah tampil. Jadi user itu tahu, oh ternyata ini masuk di halaman bawang. Oh, ini masuk di halaman cabai, seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk pilih ya. Saya input dulu, pilih bagian-bagian ini. Cek penyakit. Oke. Nah, ini juga udah berhasil terinput ya. Udah berhasil terinput. Lanjut ke cabai. Apakah bisa untuk cek penyakitnya? Cek penyakit. Nah, ini juga udah berhasil nih. P005. Nah, penyakitnya busuk buah, jenis tanamannya udah ada. Nah, detailnya pun juga udah ada. Oke, lanjut ke daftar penyakit. Nah, ini sama nih, bug. Sama kasusnya kayak tadi ya. Kalau kita pilih bawang, maka muncullah tanaman. Maka pada bagian kode daftar penyakit. Oke. Di refresh. Nah, ini udah bener ya. Jadi user paham gitu. Oh, ternyata ini tabel untuk bawang. Oh, ini tabel untuk cabai. Nah, untuk detailnya juga udah benar. Lanjut ke about. Untuk about ini juga udah benar ya. Saya coba login. Nah, ini udah berhasil masuk ke halaman beranda ya. Saya coba klik halaman penyakit. Saya coba pilih jenis tanamannya. Nah, ini juga sama nih kasusnya kayak tadi, bugnya masih di situ. Oke, jadi saya akan perbaiki kodenya. Hama dan penyakit. Oke. Nah, bagian ini akan saya perbaiki. Refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Tuh, udah masuk. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk tambah data. ID penyakitnya misalkan 2000.
Nama penyakitnya busuk umbi, tanamannya bawang. Untuk kultur teknisnya mungkin gunakan bibit bawang yang sehat. Untuk fisik mekanisnya mungkin bersihkan sisa tanaman terinfeksi gitu. Untuk ini mungkin gunakan fungisida. Untuk hayatinya misalkan perkembangan. Nah, saya coba untuk simpan apakah berhasil. Penyakit bawang. Nah, ini udah tampil ya yang tadi dibuat tuh 2000 busuk umbi bawang. Nah, untuk detailnya juga udah masuk. Nah, saya coba untuk tambahkan data pada cabai. Antraknosa. Kultur teknisnya mungkin gunakan benih yang sehat. Untuk fisik mekanisnya mungkin terserang penyakit. Untuk semprotkan aktif sesuai anjuran. Oke. Untuk ini mungkin agen hayati. Oke. Nah, itu saya coba simpan. Apakah sudah berhasil datanya? Oke. Ini udah masuk ya tadi antraknosa cabai. Nah, selanjutnya pada bagian gejala juga ini sama ya baknya di situ. Jadi cara memperbaikinya itu pada bagian gejala PHP. Nah, ini akan saya perbaiki kodenya. Oke. Refresh. Nah, ini udah berhasil ya. Tuh, udah tampil bawang, gejala-gejalanya juga udah tampil. Gejalanya busuk. Untuk daerahnya mungkin pada bagian busuknya di buah ya. Tanamannya berarti cabai gitu. Simpan. Apakah muncul? Nah, masuk nih ya C32 busuk gitu. Oke, coba untuk di bagian bawang. ID-nya misal C33. Gejalanya akar busuk di daerah akar. Tanamannya bawang. Oke, saya coba simpan. Nah, ini udah terinput juga nih datanya. C33, akar busuk, akar bawang. Oke, selanjutnya untuk basis pengetahuan. Nah, pada basis pengetahuan juga ini sama ya. Dia bug gitu. Jadi user masih bingung ini table apa gitu. Oke.
cara memperbaikinya pada basis pengetahuan. Ini saya akan perbaiki kode yang ini. Oke, lalu refresh. Nah, oke, jadi kalau seperti ini user itu paham gitu. Oh, jadi ini tabelnya tabel bawang. Oh, ini tabelnya tabel cabai. Seperti itu. Pada basis pengetahuan ini, kita coba pilih bawang. Kita coba ya. Bawang untuk ininya busuk umbi gitu misal. Akarnya busuk. Oke. Ukuran kecil, simpan. Ini lagi loading. Oke, kita coba lihat di basis pengetahuan bawang. Nah, ini udah terinput ya, hasil yang udah dimasukkan tadi 2000. Oke, setelah itu pada bagian cabai, misalnya cabai itu ini antraknasa. Buahnya gugur. Bijiannya oke, simpan. Nah, oke. Mari kita lihat pada bagian cabai apakah datanya udah masuk. Nah, datanya udah terinput ya di sini yang udah kita input tadi, antraknasa. Nah, seperti itu. Seperti itu yang udah saya perbaiki pada program sistem pakar ini. Baik, selanjutnya saya akan memenuhi untuk tugas kedua, yaitu mereview jurnal. Saya udah dapat jurnalnya, jadi ini tinggal saya review aja. Nah, dan saya juga udah buat hasil reviewnya. Nah, di jurnal ini itu judul jurnalnya itu penerapan sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman cabai menggunakan metode forward chaining berbasis Android. Jurnal ini ditulis oleh Devara Yudia Alindi, Rika Itmayanti, dan Tri Lestari. Diterbitkan pada JITSI atau Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi volume 4 nomor 2 tahun 2023. Oke, untuk latar belakangnya itu penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya petani yang mengalami kesulitan dalam mengenali penyakit pada tanaman cabai. Selain itu, jumlah pakar pertanian juga terbatas sehingga proses konsultasinya tidak selalu mudah dilakukan gitu. Jadi oleh karena itu penulis membuat sistem pakar berbasis Android agar petani itu dapat melakukan diagnosis penyakit secara lebih cepat berdasarkan gejala yang dialami tanaman. Oke, untuk permasalahannya itu, permasalahan utama pada jurnal ini tuh adalah sulitnya petani mengidentifikasi penyakit tanaman cabai. Jadi, terbatasnya akses kepada pakar dan perlunya sebuah sistem yang dapat memberikan diagnosis secara cepat dan juga praktis. Seperti itu. Nah, kemudian pada bagian metode, metode yang digunakan itu adalah forward chaining. Itu untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Selain itu juga
metode churning juga ini tuh faktor untuk menghitung tingkat keyakinan gitu terhadap hasil diagnosisnya. Nah, setelah itu pada hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa aplikasinya itu berhasil dibuat berbasis Android dan mampu mendiagnosis penyakit tanaman cabai berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Seperti itu. Jadi sistem juga memberikan solusi penanganan sesuai penyakit yang terdiagnosis. Nah, untuk kelebihannya itu menurut saya ya, kelebihannya itu kelebihan dari jurnal ini tuh adalah aplikasinya. Jadi aplikasinya itu mudah digunakan, berbasis Android, jadi praktis gitu. Serta menggunakan kombinasi metode forward chaining dan juga certainly faktor yang membuat hasil diagnosisnya menjadi lebih meyakinkan. Untuk kekurangannya itu sistem ini hanya mencakup beberapa jenis penyakit tanaman cabai gitu dan belum dapat digunakan untuk tanaman lain. Selain itu, akurasi sistem juga masih bergantung pada gejala yang dipilih oleh pengguna. Jadi kesimpulan untuk jurnal ini menunjukkan bahwa sistem pakar dapat membantu petani dalam mendiagnosis penyakit tanaman cabai secara cepat dan memberikan solusi penanganan. Jadi menurut saya penelitian ini tuh bermanfaat karena memanfaatkan teknologi untuk membantu masyarakat khususnya di bidang pertanian. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.